Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua STIK PTIK Bapak Irjen Pol Dr. Andes Haji Yazid Fanani MSI, para pejabat utama, para perwira, para dosen, baik dosen S1, S2 maupun S3, serta seluruh mahasiswa yang pagi ini ikut bergabung sama-sama membaca Asmaul Husna Surat Yasin, serta mahasiswa yang pagi ini mengikuti secara online dari Kapolda seluruh Indonesia, dari Papua sampai Aceh. Kita bersyukur di pagi hari yang indah ini alhamdulillah bisa mengawali aktivitas dengan sama-sama membaca Asmaul Husna dan membaca surat Yasin, dengan harapan semoga pembacaan Asmaul Husna, pembacaan surat Yasin akan menambah keberkahan hidup kita, selain akan membuat amalan yang kita lakukan pada hari ini semuanya dicatat Allah sebagai amal soleh yang akan mengantarkan keridhaannya fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya sampai akhir zaman. Hari ini hari Kamis, tepat di tanggal 24 Februari tahun 2022 atau di tanggal 23 Rajab tahun 1443 Hijriyah. Rajab secara bahasa itu artinya agung, dan Rajab merupakan satu dari 4 bulan suci yang dinyatakan sebagai bulan-bulan yang haram. Haram dalam arti di bulan Rajab, di bulan Dzulqa'dah, di bulan Dzulhijjah dan di bulan Muharram manusia dilarang melakukan kezaliman kepada yang lain, dan bahkan di bulan Rajab ini kita dianjurkan untuk banyak-banyak melakukan berbagai amal soleh, termasuk tentu istighfar, melakukan berbagai gerakan moral, memberikan infak, memberikan sedekah, serta dalam konteks sekarang ini ketika kita berada di bulan Rajab hendaknya banyak-banyak berdoa, memohon kepada Allah. Salah satu redaksi doanya adalah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, semoga kami diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, diberikan keberkahan di bulan Rajab dan nyambung nanti di bulan Sya'ban, dan bahkan tidak itu saja, semoga kami kembali dipertemukan dengan bulan Ramadan, di dalamnya kita bisa melakukan berbagai amal soleh sampai pada saatnya kita termasuk minal aidin wal faizin, orang-orang yang kembali mendapatkan fitrah kesucian dan mendapatkan keberuntungan dan kebahagiaan. Itulah salah satu doa yang diajarkan para ulama ketika kita berada di bulan Rajab, satu dari 4 bulan yang dihukumi suci selain bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan bulan Muharram. Saudara-saudara sekalian, di bulan Rajab kalau kita kembali melihat buku-buku sejarah, mayoritas ulama mengatakan tepat di tanggal 27 Rajab ada peristiwa agung
bentuknya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'rajkan Allah, berangkat habis maghrib dari Masjidil Haram, terus dengan naik buruk dikawal Jibril melewati kota Madinah, dulu disebut Yasrib. Pada saat Rasulullah Muhammad melintasi kota Yasrib, kota Madinah, Jibril bilang, Muhammad, disinilah nanti kamu akan meletakkan prinsip-prinsip dakwah dan prinsip-prinsip menebar kemanusiaan ke seluruh jagat, ke seluruh dunia. Nah, setelah melewati Yasrib dengan pernyataan Jibril seperti itu, Nabi Muhammad kemudian terus ke arah utara menyusuri Laut Merah, berada di sebelah kanan Teluk Tabuk. Jadi di sana ada Teluk Suez, ada Teluk Tabuk. Kemudian belok kiri melalui Laut Mati masuk kawasan Yordan, kemudian bablas lagi masuk di kawasan kota Jericho. Jadi Jericho itu menurut para ahli kota tertua yang mengenal peradaban lebih awal, bahkan disebut 10.000 sebelum Masehi. Jericho juga terkenal karena kota ini berada di daratan yang paling rendah di dunia, mengalahkan negara Belanda. Jadi ada yang menyebut posisi kerendahannya kota Jericho itu kurang lebih 1.300 kaki di bawah permukaan laut. Kalau dihitung pakai meter ya 400 sekian meter lah. Nah, dari Jericho kemudian Nabi Muhammad masuk negara Palestina, bablas, kemudian masuk kawasan yang dinamakan Yerusalem. Di Yerusalem itu kita tahu sekarang yang paling terkenal di sana ada bangunan yang dinamakan Kubah Sohro. Ya, bangunannya megah, kubahnya berwarna kuning, di dalamnya sebetulnya ada batu tempat Nabi take off melesat ke Sidratul Muntaha. Nah, selain ada Kubah Sohro, kalau kita maju ke depan kurang lebih 200-an meter baru ketemu Al-Masjid Al-Aqsa, masjid yang terjauh. Berarti kalau ada Al-Masjid Al-Aqsa yang dulu menurut ahli sejarah dibangun Nabi Yakub kurang lebih 70 tahun setelah Nabi Ibrahim dan Ismail memukar Ka'bah, ada masjid yang kosi, Al-Masjid Al-Qasi. Pertanyaan dijawab betul. Dalam sejarah itu setidaknya kalau ada ungkapan Al-Masjid Al-Aqsa yang ada di kawasan Yerusalem Palestina, berarti di sana ada Al-Masjid Al-Qasi, masjid yang tidak terlalu jauh dari Mekah, dari Masjidil Haram. Masjid apa itu? Para ahli sejarah menjawab itulah yang dinamakan dengan Masjid Nabawi yang ada di Madinah. Jadi nama lain dari Al-Masjid An-Nabawi adalah Al-Masjid Al-Qasi, di mana yang aksonya ada di kawasan Yerusalem Palestina. Nah, begitu Nabi Muhammad sampai ke Al-Masjid Al-Aqsa, Nabi Muhammad kemudian parkir buruknya, kendaraannya itu tidak jauh dari Al-Masjid Al-Aqsa sekarang. Kalau kita masuk di masjid, keluar, kemudian maju ke depan, belok kiri. Nah, nanti di sana ada bangunan kecil. Seringkali dalam bangunan itu ditulisi Masjid Buruk. Masjid Buruk, tempat sujudnya buruk, padahal tempat itu dulu digunakan Nabi untuk parkir buruk ketika Nabi turun untuk melakukan sholat yang makmum rohnya para nabi-nabi terdahulu. Jadi Masjid Aqsa di mana Nabi sholat di situ sebelum Mi'raj, itulah yang dulu digunakan Nabi Zakaria dan nabi-nabi yang lain untuk banyak berdoa munajat kepada Allah, termasuk tempat itu yang digunakan Maryam ketika Maryam dinyatakan dilantik sebagai marbot.
tempat itu digunakan Maryam untuk belajar kitab suci Taurat, dan juga digunakan untuk banyak zikir munajat kepada Allah. Sampai nanti Maryam hamil, kemudian karena nggak mungkin melahirkan dalam Masjidil Aqsa, Maryam keluar, kemudian jalan ke arah selatan menuju kota Bethlehem. Bethlehem itu ada yang mengartikan tempat penjagalan, tempat motong hewan-hewan itu. Nah, di sana Maryam kemudian tinggal. Ketika kehamilannya makin tua, makin lemah, Maryam bersandar di pohon kurma yang kurmanya matang di pohon. Jadi kalau misalnya Maryam lapar, Allah mengingatkan Maryam dengan wahuzzi ilaiki bijid'in nahlati tusakit alaiki rutaban janiyah. Maryam, kalau kamu lapar tidak usah khawatir, tidak perlu pergi ke pasar, cukup pohon kurma yang kamu jadikan sebagai tempat bersandar, kamu kamu gerak-gerakkan, nanti kurma yang matang di pohon akan turun dengan sendirinya. Nah, atas dasar informasi ayat Al-Quran di surat Maryam ini, mayoritas ulama memahami Nabi Isa dilahirkan Maryam itu di bulan di mana kurma matang di pohon. Jadi kalau kemudian belakangan disebut kelahirannya tanggal 25 Desember di mana salju sudah mulai turun lebat, nampaknya ini bertentangan dengan pandangan Al-Quran, di mana pas Nabi Isa lahir posisinya puncak-puncaknya musim panas, dan ketika itu kurma matang di pohon dan dengan begitu mudah untuk dijatuhkan dimakan. Dan kalau kita cek dalam buku-buku atau fakta di lapangan, kurma matang di pohon itu nggak mungkin sudah masuk di musim salju. Tapi mestinya ketika kita sepakat bahwa kurma matang di pohon itu posisinya di puncak-puncaknya musim panas. Kapan itu terjadi? Ya sekitar akhir bulan Juli. Itu teorinya. Baik, setelah Rasulullah sholat di Masjidil Aqsa, yang makmum rohnya para nabi-nabi, Nabi Muhammad kemudian keluar menuju ke kubah Sohrok yang di dalamnya ada batu. Tapi di tengah-tengah perjalanan itu Nabi Muhammad ditemui Jibril sambil membawa 2 mangkok. Nabi Muhammad dengan teliti melihat 2 mangkok tadi. Ternyata 1 mangkok isinya susu, yang 1 mangkok lagi isinya khamr, arak. Nah, Nabi Muhammad refleks, yang diambil bukan arak tapi mangkok isi susu, kemudian dengan mengucap basmalah itu susu diminum. Begitu selesai minum, Jibril komentar, alhamdulillah Nabi Muhammad, yang kamu ambil, yang kamu minum susu bukan khamr. Sebab kalau tadi kamu ngambil khamr kamu minum, maka alamat umatmu banyak yang teler, banyak yang mabuk. Wong Nabi milih susu saja, yang mabuk masih nggak kehitung jumlahnya, apalagi kalau yang diambil adalah khamr. Tapi secara teoritis nggak mungkin Nabi itu ngambil khamr. Kenapa? Karena sepanjang hidup Nabi bergaul dengan orang-orang Arab di Mekah, hanya 3 orang yang nggak pernah minum khamr, nggak pernah mabuk. 3 orang itu ya tentu 1 Nabi Muhammad, yang kedua Abu Bakar, dan yang ketiga adalah sahabat Utsman. Sahabat-sahabat lain, apakah Umar bin Khattab, apakah Sayyidina Ali, dan umumnya laki-laki di Arab, mereka bangga kalau disebut sebagai orang-orang yang jago minum, orang-orang yang bisa mabuk. Baik, selesai minum susu, Nabi bablas ke kubah Sohrok. Di dalamnya ada batu, karena kubah Sohrok itu dibangun belakangan. Dulu ya hamparan batu, ada yang agak menonjol ke atas, itulah yang dijadikan tempat berpijak Nabi. Dengan naik buruk tadi, melesat ke Sidratul Muntaha, melewati langit pertama, ketemu Nabi Adam, naik lagi melewati langit kedua, ketemu Nabi Yahya dan Nabi Isa, naik lagi ke langit ketiga, ketemu Nabi Idris dan ketemu Nabi Yusuf, ke langit keempat
ke langit kelima ketemu Nabi Harun, ke langit keenam ketemu Nabi Musa, dan yang terakhir di langit ketujuh ketemu Nabi Ibrahim. Setelah itu perjalanan ini masih dikawal malaikat Jibril. Begitu masuk kawasan Sidratul Muntaha, Jibril ternyata pamitan kepada Nabi Muhammad. Muhammad, makamku hanya sampai sini. Di perbatasan masuk kawasan Sidratul Muntaha. Saya nggak sanggup lagi ngawal ngantar kamu. Silahkan Nabi Muhammad masuk sendiri. Saya tak nunggu di situ. Nah, cerita bahwa Jibril tidak sanggup mengantar Nabi masuk ke singgasana Allah dipahami para ulama bahwa martabatnya manusia itu lebih unggul, lebih tinggi dibandingkan martabatnya para malaikat. Begitu Nabi Muhammad masuk ke Sidratul Muntaha, Nabi sebagai manusia yang akhlaknya paling luhur nggak mungkin masuk-masuk saja nyelonong. Tapi Nabi mengucapkan salam penghormatan, at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah. Masih ingat ini dibaca kapan? Kalau kita sholat pas duduk tahiyat. Jadi segala jenis penghormatan semuanya yang diberkahi itu hanya milik Allah. Nah, kurang lebih terjemahan bahasa Indonesia begitu. Begitu Allah mendapatkan salam penghormatan, salam penghargaan dari baginda Nabi Muhammad, Allah jawab, Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam kesejahteraan, salam kedamaian hanya untukmu Nabi Muhammad. Begitu Allah jawabnya hanya begitu, Nabi Muhammad ingat kita ini sebagai umatnya yang soleh, yang memenuhi panggilan Nabi menjalankan semua ajarannya. Nabi ingat, karena ingat Nabi kemudian nimpali dengan mengatakan Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Enggak ya Allah, yang namanya keselamatan, yang namanya kesejahteraan selain untukku juga untuk hamba-hambamu yang soleh, yang nanti menjadi umatku, yang gak ngeyel, yang mau menjalankan semua perintah-perintahmu ya Allah, dan mau mengerjakan apa yang menjadi perintah-perintahku. Jadi begitu ada dialog seperti itu antara Nabi Muhammad dengan Allah, makhluk para malaikat yang ada di aras kemudian mereka semuanya kompak mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi kalau banyak ulama mengatakan as-sholatu mi'rajul mu'minin, sholat itu bisa menjadi sarana kita mi'raj menghadap Allah. Minimal kata para ulama, kita merasa diri kita sedang mi'raj menghadap Allah, hendaknya itu dilakukan, bahkan dia mengatakan wajib itu pada saat kita duduk tahiyat. Disitulah kita akan dilihat apakah betul bahwa kita itu sudah mi'raj menyatu dengan Allah, khusyuk atau belum. Ini yang banyak dikatakan para ulama. Jadi kalau kita sholat dimulai dari takbiratul ihram, Allahu Akbar, baca iftitah, baca Fatihah, baca surat, ruku, i'tidal, sujud, bangun dari sujud, sujud lagi dan seterusnya. Sebetulnya yang dituntut ketika kita mulai takbiratul ihram, hendaknya kita mengerjakan itu selain syarat sholat dikerjakan, rukun sholat dikerjakan, khusyuk menurut ulama ahli tasawuf itu wajib ada. Kalau nggak bisa khusyuk dari mulai takbiratul ihram sampai salam sepanjang itu, minimal pas duduk tahiyat kamu hendaknya merasa seakan-akan kamu mi'raj menghadap Allah, menyatu dengan Allah, dan ketika itu pikiran dan hati jangan ingat urusan duniawi, tapi hendaknya khusus seluruh bacaan at-tahiyat itu seakan-akan memang kita lagi mi'raj menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu pesannya para ulama, terutama ulama tasawuf. Ringkas
Ringkasnya, setelah Nabi melalui masuk ke kawasan Sidratul Muntaha, berjumpa dengan Allah, Allah akhirnya menyuruh Nabi Muhammad dan umat Islam untuk mengerjakan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Awalnya 50 waktu, tapi atas saran Nabi Musa, Nabi Muhammad disuruh balik lagi, negosiasi minta diskon, akhirnya sholat yang diwajibkan kepada umat Islam tinggal 5 waktu. Nah hadirin masyarul muslimin rahimakumullah, kalau kita bicara sholat, ingat para ulama fikih, fuqaha mengingatkan bahwa sholat yang kita lakukan itu wajib memenuhi syarat-syarat sholat, selain wajib memenuhi rukun, dan nanti kalau ikut pendapat ulama tasawuf wajib dilakukan dengan khusyuk. Syarat itu apa? Banyak yang nanya. Sebagian ulama mengartikan syarat ma yatawaqqafu alaihi sihhatus syai' wa kana kharijan minhu. Jadi syarat itu sesuatu yang harus kita kerjakan, dan sesuatu tadi dikerjakan sebelum kita masuk sholat. Ingat, batasan sholat itu dimulai dari takbiratul ihram dan baru dinyatakan selesai ketika kita mengucapkan assalamualaikum tengok kanan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tengok kiri. Jadi ketika kita mengucap assalamualaikum tengok kanan sempurna, itu sholat sudah dianggap selesai. Dan ingat, selama kita mengerjakan sholat, syarat sholat itu harus dikerjakan sebelum kita masuk sholat. Contoh, pakai baju yang nutup aurat, tentu baju yang suci, syukur-syukur selain suci juga bersih. Jadi jangan kemudian banyak orang nggak nganggep sholat itu penting, ketika sholat dia hanya mengenakan baju asal-asalan, bahkan ada yang hanya pakai kaos singlet. Lupa ini kan sudah nutup aurat. Auratnya laki-laki ketika sholat kan batasnya dari pusar sampai dengkul yang bagian bawah. Nah kalau saya sholat pakai celana di bawah dengkul kemudian pakai kaos singlet, secara fikih kan sudah dianggap sah. Jawabannya betul, itu sudah sah, cuman kurang adab, kurang akhlak. Ngadep Pak Camat, ngadep Pak Lurah saja pakai jas rapi, lah ini ngadep Allah kok hanya pakai celana sobek-sobek dan kemudian hanya pakai kaos singlet. Jadi tolong kita jangan berpikir hanya sekedar memenuhi aspek fikih, tapi juga harus mempertimbangkan akhlak, terutama pada saat menghadap Allah. Jadi pakai baju yang suci nutup aurat ini syarat. Ngadep kiblat, kalau tempatnya jauh dari Masjidil Haram, ya diduga saja dada saya ini sudah mengarah ke arah Ka'bah. Tapi kalau sholatnya di area Masjidil Haram, wajib dada kita ini kena bangunan Ka'bah. Nggak boleh hanya sekedar kira-kira kemudian dadanya nggak kena Ka'bah. Jadi ulama sepakat kalau kita sholat di area Masjidil Haram, dada ini wajib kena bangunan Ka'bah. Tapi kalau sholatnya jauh dari Masjidil Haram, sholatnya di Jakarta, maka wajib kita menduga zon bahwa dada kita ini sudah mengarah ke arah Ka'bah. Ini laki-laki termasuk syarat. Termasuk kita tahu sebelum masuk sholat bahwa waktu sholat sudah masuk. Hari ini zuhur jam 12 lebih 9 menit. Jangan sampai jam 11 sudah sholat zuhur. Kenapa? Belum masuk waktunya. Jadi biasakan tiap hari kita tahu waktu-waktu sholat, kapan zuhur, kapan asar, kapan maghrib, kapan sholat subuh. Sehingga pada saat sholat dikerjakan, itu betul-betul kita sudah masuk di waktunya. Itu syarat. Nah selain syarat, kita wajib mengerjakan rukun. Nah rukun itu apa? Sebagian ulama memberdefinisi ar-ruknu huwa ma yatawaqqafu alaihi sihhatus syai' wa kana dakhilan minhu. Sesuatu yang menopang sahnya ibadah, dan sesuatu tadi dia berada dalam ibadah. Nah nanti ulama ketika bicara rukun, ada yang bagi rukun qauli, rukun berbentuk ucapan, ada rukun fi'li, rukun berbentuk gerakan, selain ada yang nambahin dalam kitabnya Anah karya Abi Bakar Sato, ada rukun qalbi. Rukun
berbentuk ucapan qauli itu misalnya baca takbiratul ihram, kemudian baca suratul Fatihah, membaca tasahud, termasuk baca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kalau konteksnya rukun qauli berbentuk ucapan, ulama selalu mengingatkan wanti-wanti, jangan sampai ketika yang kita baca termasuk rukun qauli bacaannya salah. Jadi yang mestinya ada tasdid-tasdidnya jangan ketinggalan, yang mestinya pendek jangan dibaca panjang. Sebaliknya kalau mestinya panjang, apakah 2 harokat, 4 harokat, 6 harokat, itu jangan dipendekkan. Itulah batasan dari rukun qauli. Baca Fatihah harus benar, baca sholawat harus benar, baca tahiyat harus benar, termasuk baca takbiratul ihram nggak boleh salah. Ikuti apa yang diajarkan Rasulullah. Nah, itu rukun qauli. Nah, selain rukun qauli ada rukun fi'li. Misalnya kita ruku, kita sujud, kita i'tidal, itu termasuk rukun-rukun berbentuk gerakan. Sama aturannya menyangkut rukun fi'li harus dilakukan persis yang diajarkan Rasulullah, jangan dikurang-kurangi. Nah, yang terakhir kata pengarang kitab I'anah Abi Bakar Syatok, selain ada rukun qauli, ada rukun fi'li, ada rukun qalbi. Jadi rukun qalbi itu justru yang paling penting. Pada saat kita sholat, hati kita hendaknya bisa mi'raj, menyatu dengan Allah. Jangan pikirannya, hatinya kemana-mana, ingat urusan duniawi. Itulah yang banyak dijelaskan para ulama. Nah, satu hal lagi, terutama ulama tasawuf, selain sholat yang kita kerjakan harus memenuhi syarat rukun, ada rukun qauli, ada rukun fi'li, ada rukun qalbi. Sholat yang kita lakukan harus khusyuk. Lah, khusyuk itu apa? Definisi ulama tentang khusyuk itu jumlahnya belasan, tapi ada satu definisi yang hampir-hampir semua sepakat nerima. Khusyuk sholat adalah kemampuan orang untuk sholat dengan mengerjakan seluruh syarat sholat, rukun-rukun sholat, dan pada saat yang sama dia bisa menghadirkan hatinya untuk mi'raj, menyatu dengan Allah. Itulah ukuran khusyuk. Sehingga kemudian para ulama ngajari gimana caranya biar kita bisa khusyuk ketika sholat. Jawaban ulama termasuk Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, ya kalau kamu pengen sholatmu dikerjakan dengan khusyuk, awali dengan pemahaman makna seluruh bacaan ketika kita sholat. Sebab kata Imam Al-Ghazali, kalau kita sanggup memahami makna seluruh bacaan sholat, itu seakan-akan bisa menjadi rel kita on the track, sehingga selama kita sholat, karena paham arti bacaan sholat, selama sholat pemahaman itu bisa mengantarkan kita untuk bisa khusyuk, menyatu dengan Allah, selain bisa menutup celah setan iblis goda kekhusyukan kita selama kita sholat. Nah, dengan demikian paham arti bacaan sholat ini penting. Selain bisa mengantarkan kepada khusyukan, pemahaman arti bacaan sholat itu bisa mengantarkan kita untuk mi'raj, menyatu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang terakhir, karena kita sekarang kembali mendapatkan nikmat, mendapatkan anugerah dari Allah, diketemukan dengan bulan Rajab, mestinya kesempatan ini bisa kita gunakan untuk mengevaluasi bagaimanakah kuantitas dan kualitas sholat kita. Kalau selama ini kita bisa sholat rutin, mungkin sudah puluhan tahun dikerjakan, ternyata untuk bisa khusyuk ini susah banget. Karena belajar sholat bisa khusyuk itu nggak cukup sebulan, nggak cukup 1 tahun, tapi sepanjang hidup. Kalau merasa susah, ayo sekali-kali kita undang para kiai, para ustadz untuk ngajari arti bacaan sholat. Rabbi wahai Tuhanku, ighfirli, ampunlah li dosa-dosa saya, warhamni, curahkanlah kasih sayangmu kepada saya, wajburni, dan tambahlah, tutuplah aib-aib saya, dan seterusnya. Kita minta diajari ustadz membimbing bagaimana biar kita bisa mengerjakan sholat dengan benar.
Jadi kalau selama ini kualitas sholat kita belum beres, perlu kiranya bapak saudara manggil ustadz, manggil guru. Ini yang pertama targetnya. Yang kedua, kalau selama ini kita hitung-hitungan pelit sholat, yang dikerjakan hanya yang wajib 5 waktu, nggak pernah nambahi qobliyah, ba'diyah, males duha, apalagi tahajud, males witir, males sholat fajar. Nah, sekarang ini kita diingatkan Allah kembali dipertemukan dengan bulan Rajab. Maka ayo kembali kita galakkan untuk mau nambahi berbagai sholat-sholat sunnah. Banyak yang nanya tapi agak protes, Pak, manfaatnya apa sih sholat sunnah? Kan sudah ngerjakan yang wajib 5 waktu. Dijawab para ulama, sholat sunnah yang kita kerjakan, salah satu fungsinya selain sholat sunnah itu bisa nambahi pahala, adalah sholat sunnah itu bisa nambal barangkali sholat wajib 5 waktu yang kita kerjakan di mata Allah dinilai rapotnya masih merah. Jadi yang menyempurnakan pahala sholat 5 waktu sholat wajib adalah sholat-sholat sunnah yang kita kerjakan. Jadi kalau ada orang ngaku muslim tapi males gak mau nambahi sholat-sholat sunnah, padahal sholat wajib 5 waktu yang dikerjakan di mata Allah ternyata rapotnya merah, berarti orang itu gak punya peluang untuk menyempurnakan nilai rapot dari sholat 5 waktu sehari semalam. Tapi kalau kita rajin qobliyah, rajin ba'diyah, rajin sholat fajar, rajin witir, rajin tahajud, insya Allah kalau misalnya ada nilai rapot sholat 5 waktu yang dipandang kurang, sholat-sholat sunnah yang kita lakukan itulah yang akan menyempurnakan nilai rapot sholat 5 waktu. Semoga adik-adik yang ada di masjid ini semuanya diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan umur panjang, dan bisa mengerjakan sholat 5 waktu, sholat-sholat sunnah yang lainnya dengan baik sesuai syarat dan rukunnya. Selain itu kita bisa melakukan sholat dengan khusyuk untuk menyatu mi'raj kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian usikum wa iyaya bittaqwallah. Sebentar, ada yang ingin bertanya enggak? Belum saya tutup. Ada pertanyaan? Baik, sampai ketemu lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.